Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Erin Julani Manurung dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek PBU kami. Di sini saya membuat web atau aplikasi yaitu Daily Health Record menggunakan bahasa Java. Jadi di sini latar belakang dan masalah saya membuat web ini atau aplikasi ini yaitu untuk jadi masalahnya banyak orang kesulitan untuk memantau kondisi kesehatan harian seperti suhu tubuh, detak jantung, tekanan darahnya, tingkat stresnya dan lain-lain secara digital dan terstruktur. Jadi di sini saya membangun aplikasi Daily Health yang bernama Daily Health Record yang berbasis web atau mobile yang memungkinkan user mencatat, mengelola dan memantau kondisi kesehatan mereka setiap hari dengan grafik dan catatan tambahan. Jadi fitur utama itu ada authentication, yaitu untuk register dan login ini menggunakan JWT dan BC RIP, password hashing. Kemudian user management yaitu untuk mengupdate profil dan cek password. Kemudian activity tracking yaitu untuk create, read, update dan delete. Ini fitur-fiturnya ada untuk create, read, update, delete data pada kesehatan harian. Kemudian seperti suhu tubuh, kita bisa meng-create suhu tubuh sesuai setelah pengecekan, kemudian membacanya, kemudian mengupdate, kita bisa mengupdate catatan yang kita buat, kemudian juga bisa mendelete catatan yang kita buat. Di sini ada evidence upload, yaitu kita bisa mengupload bukti foto setelah kita periksa nanti. Setelah kita periksa nanti kita bisa waktu pemeriksaan kita bisa seperti foto bukti lah kita udah melakukan pemeriksaan gitu ketika kita untuk menambahkan catatan harian kita, jadi sebagai bukti pendukung aja. Selanjutnya security ada menggunakan proteksi endpoint menggunakan interceptor dan token. Selanjutnya ini seperti ini tampilan register kita, register dan loginnya. Selanjutnya ini tampilan utama kita atau dashboard kita. Di sini adalah grafiknya, nanti akan saya jelaskan waktu demo. Selanjutnya tissue stack-nya di sini menggunakan bahasa Java, menggunakan versi 25, Java JDK 25. Kemudian framework-nya itu ada Spring Boot 4.0. Kemudian database-nya itu PostgreSQL dan H2 database testing. Dan security itu menggunakan Spring Security dan JWT atau JSON Web Token. Kemudian build toolnya itu menggunakan Maven dan toolsnya itu VS Code doang. Kemudian untuk arsitektur aplikasi di sini terdapat entities. Ini representasi tabel database user activity log dan app token. Kemudian repository untuk layar akses data. Kemudian service untuk menangani logika bisnis utama seperti validasi kalkulasi, upload file. Kemudian controllers untuk menangani request HTTP dari users seperti application program interface endpoint-nya atau API-nya. Kemudian interceptornya itu untuk penjaga gerbang seperti cek validitas token sebelum masuk ke controller. Kemudian database skema ya, ada user ID, name, email, password. Kemudian auto token itu ada ID, user ID, token, dan create. Dan activity log itu ada ID, user ID, date. Kemudian ada nanti health record. Kemudian hubungannya itu one to many, satu user punya banyak activity gitu. Ini untuk testing Jacoco kita menggunakan Jacoco unit 5 dan Makito. Dan scope testing itu ada controller, service, entity, views, config, service, entities, DTO, interceptor, util. Test coverage-nya ini menggunakan Jacoco. Kemudian CI dan CD-nya automation, ini platform GitHub Action. Workflow-nya itu jadi workflow-nya itu kita push kodenya ke GitHub, jadi otomatis build project dan Maven, kemudian otomatis menjalankan semua unit test. Jadi hasilnya build success atau fail. Jadi kita hasilnya antara dua, build success atau fail. Jadi di sini kita sudah build success.
Selanjutnya di sini tanda centang bahwa kita udah berhasil nge-commit ke GitHub dan sudah berhasil dan sudah centang. Selanjutnya ya, selanjutnya demo, kita akan demo aplikasinya. Oke, tapi sebelum kita demo langsung ke aplikasinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang folder atau struktur folder ini. Ya, di sini terdapat saya besar dulu. Oke, di sini terdapat config pada aplikasi main kita. Oke, config yang terdapat beberapa, ada PR response, out context di sini. Jadi di sini berisi konfigurasi aplikasi seperti pengaturan keamanan, security config lah itu, kemudian pengaturan logging, ada request logging filter, kemudian dan peraturan web MVC nanti. Selanjutnya pada folder controller ini berisi pengontrol atau controller yang menangani request HTTP dan logika pengendalian aplikasi, misalnya user control untuk login dan register, dan health control dan health record controller untuk mengelola data kesehatan yang diinput oleh user nanti. Kemudian pada folder DTO yaitu untuk menyimpan objek data yang dikirim atau diterima oleh API, contohnya health record form dan health record form, login form, dan register form. Selanjutnya ada folder entities. Di sini berisi kelas yang merepresentasikan entitas data seperti user, health record, dan out token. Kemudian pada folder interceptor ini di sini menyimpan logika untuk memeriksa dan mengubah request dan respons, misalnya out interceptor untuk memeriksa autentikasi sebelum akses ke API-nya. Kemudian ada di sini repositories. Jadi di repositories ini menyimpan kode untuk berinteraksi dengan database, misalnya user repository untuk operasi CRUD, create, seperti itu, update, delete. Oke, pada entitas user. Kemudian si service, folder service ini mengandung logika bisnis utama aplikasi seperti user business untuk mengelola pengguna, kemudian health record service untuk mengelola catatan, dan file storage service untuk mengelola unggahan filenya. Kemudian selanjutnya ada folder utils. Jadi di sini berisi kelas utilitas yang digunakan di seluruh aplikasi, misalnya JWT util untuk menangani pembuatan dan verifikasi token JWT-nya. Kemudian ada folder views. Di sini menyimpan file tampilan atau view yang digunakan untuk merender HTML untuk antar interface si user, misalnya home-nya, out view-nya, dan health record-nya. Dan ada resource-nya. Jadi di sini seperti static asset, ini untuk menyimpan file statis seperti gambar CSS dan JavaScript-nya. Kemudian templates ini, di template, small template. Di sini menyimpan file template HTML untuk tampilan halaman aplikasi kita, yaitu ada folder layouts untuk template dasar dan folder proxy untuk halaman tertentu seperti login dan kesehatan. Kemudian meta info ini ini berisi metadata yang digunakan oleh Spring untuk konfigurasi tambahan seperti additional Spring John dan configuration metadata JSON. Oke, selanjutnya pada folder test. Di sini seperti yang kita ketahui untuk mengetes semua fitur-fitur yang sudah kita buat. Jadi di sini saya membuat di test config itu berisi kelas pengujian yang mengonfigurasikan dan memverifikasi pengaturan aplikasi seperti API response, out context, dan lain-lain. Kemudian pada controller test ini mengandung pengujian untuk kontrol API-nya, misalnya health record controller test untuk menguji endpoint terkait catatan kesehatannya. Kemudian DTO test ini pengujian untuk kelas DTO-nya seperti record form test untuk menguji validasi dan logika pemrosesan datanya.
Kemudian entities test ini pengujian untuk entitas. Ini pengujian untuk entitas, misalnya user test untuk menguji kelas model usernya. Kemudian interceptor, pengujian untuk seperti interceptor testnya. Kemudian repositories, ini pengujian untuk repository yang berinteraksi dengan database seperti health record repository test. Kemudian pada folder service, di sini pengujian untuk layanan bisnis, misalnya user service test dan health record service test. Selanjutnya ada view untuk pengujian untuk tampilan seperti home view testnya. Nah, selanjutnya ada, kalau kita lihat di sini tadi ada application properties dan application properties. Nah, di sini tempat file properties yang digunakan untuk pengaturan di lingkungan lain, misalnya pengaturan koneksinya ke database kita. Di sinilah kita konekkan ke database yang sudah kita buat di PG admin. Sebelumnya saya belum buka, jadi kita menggunakan PG admin seperti itu. Kemudian juga mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari struktur folder saya. Di sini kita akan demo langsung aplikasinya. Kita run ulang saja. Saya sudah lupa lagi instruksinya. Ini sudah run ulang dari sini. Oke. Kita masuk ke sesi demonya, demo aplikasinya. Ini cukup memakan. Ini untuk Jacoco ya. Oh iya. Oke, pertama saya akan menunjukkan hasil tes Jacoco-nya dulu. Baru kita akan lanjut ke aplikasinya. Sedikit lama, mohon maaf. Oke, ini untuk hasil Jacoco kita, tes Jacoco-nya. Kita bisa lihat tidak ada miss satupun. Miss instruction dan miss print-nya udah pas 100% sesuai kode main kita. Mungkin ini salah buktinya. Selanjutnya kita akan melihat aplikasinya, mendemokan aplikasinya. Di sini udah keluar localhost 8080-nya. Di sini terdapat dua pilihan. Jika kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung masuk. Jika tidak, kita bisa daftar sekarang. Nah, kita buat nama lengkap, nama email, kata sandi kita bisa create. Karena saya tadi sudah memiliki akun, jadi saya langsung masuk saja. Dan kita masukkan kata sandinya. Nah, inilah dashboard kita. Pertama kita uji fitur untuk kita ini data sebelumnya yang sudah coba kita hapus permanen, sekalian menguji fitur delete nya. Seperti yang kita lihat terhapus, dan ini juga langsung connect ke grafiknya. Kita
hapus semua, kita buat data yang baru untuk mendemokannya sekalian menguji semua fitur-fiturnya. Oke, dan kita lihat ini dashboard kosong, tidak ada data, no data, belum ada catatan kesehatan, dan grafiknya juga belum ada. Pertama kita buat contohnya suhu tubuh, kita buat biar kelihatan juga grafiknya. Kita buat suhu tubuh 20, contoh detak jantung 80, tekanan darah 120/80, tingkat stres kita buat contoh 5, minum airnya per hari nih. Ini per hari 8, contoh 18, durasi tidur contohnya 6 jam. Catatan tambahan contohnya sakit kepala, simpan catatan. Nah, ketika kita simpan catatan maka otomatis akan ditambahkan ke riwayat catatan. Jadi kenapa cuma tingkat stresnya aja yang muncul grafiknya, karena ini masih cuma satu data. Jadi grafik tensi, grafik detak jantung, dan grafik suhu tubuh memerlukan beberapa data untuk menentukan grafiknya, apakah kesehatannya semakin membaik atau semakin buruk, seperti itu, semakin naik atau apakah suhunya semakin naik atau semakin turun tentang berjalannya waktu, seperti itu. Caranya langsung udah di-input di sini 12 Desember. Oke, selanjutnya kita input data kedua lagi. Kita coba biar kelihatan tadi di sini suhunya berapa, 20, biar kelihatan grafiknya bisa buat contohnya 30, suhunya 30, detak jantungnya tadi 80 di sini ya. Jantungnya tadi 80, kita naikkan ke 90, dan ini kita naikkan ke 130/80, tingkat stresnya kita naikkan ke 6, tadi 5, dan alhamdulillah kita buat 7, kemudian durasi tidur kita buat 10. Jadi keluarnya demam gitu contoh. Kalau demam 30 ke atas lah, 38 lah. Oke, simpan catatan. Nah, maka catatannya disimpan dan sudah terlihat grafiknya 12 Desember ini tadi saat suhunya 20 derajat, sekarang jadi 38 derajat seperti ini. Dan grafik detak jantungnya juga tadi kita input, yang pertama kita input 80, dan catatan terbarunya itu 90. Dan di sini juga tadi catatan pertama kita itu 120/80, dan catatan kedua itu 130/80. Oke, tingkat stresnya juga naik. Tadi yang catatan sebelumnya itu 5 grafik tingkat stresnya, kemudian setelah kita input data yang baru dibuat lagi grafiknya seperti itu. Untuk mencoba lagi kita buat contohnya grafiknya turun. Suhu tubuh coba kita buat 10, detak jantung kita buat 50 biar turun drastis, dan tekanan darah itu kita buat 100/40 coba, nggak bisa. Contoh tingkat stres kita buat tadi 6, kita buat 2, air minumnya kita buat 8, durasi tidur kita buat 1. Ini menggigil kita buat gigil. Kita simpan, maka otomatis langsung grafiknya tergambar sesuai data yang diinput si user, seperti itu. Mungkin itu untuk fitur catatan baru. Di sini juga saya akan, dan fitur catatan baru dan cara kerja grafiknya dan cara kerja riwayat pencatatan riwayatnya atau di mana catatan itu disimpan. Selanjutnya kita menguji fitur edit. Contohnya tadi yang nggak masuk akal ini yang 10 derajat ini, coba kita ganti ini jadi normal aja, contohnya 34, kemudian detak jantungnya kita buat normal aja kayak 75 gitu, dan ini kita buat 100/80. Ini tuh kita coba kita buat per 90, ini 170, dan tingkat stresnya kita naikin 5. Ini data terbaru kan, kita lihat apakah berubah. 9, dari itu 1, simpan. Nah, maka dia langsung diupdate ini tadi. Langsung tadi kan ini suhunya 10 derajat kita buat, ini 110 berapa tadi, sekarang udah kita update. Maka fitur editnya atau update nya
bisa berhasil dengan sukses. Selanjutnya fitur detail. Di sini kita bisa melihat detail dari data kita, minimnya berapa kelas tadi. Oke. Dan tingkat stresnya juga, dan ini untuk buktinya aja. Bukti foto kita sewaktu kita dicek gitu. Dan kita contoh kita upload ini, mohon maaf tidak sesuai, maka otomatis akan disimpan seperti itu. Oke, selanjutnya fitur apa lagi? Fitur hapus kayaknya tadi sudah saya demokan waktu menghapus data-data sebelumnya, jadi kita coba lagi menghapusnya ke nol semula. Ya, hapus, kita hapus semua, maka otomatis grafiknya juga akan menunjukkan perubahan, karena tidak ada data lagi yang dibacanya. Nah, oke, mungkin seperti itu fitur-fitur aplikasi saya ini. Kemudian kita keluar, kembali lagi ke halaman loginnya. Jadi mungkin seperti itu hasil demo aplikasi saya. Nah, selanjutnya konklusinya, jadi aplikasi berhasil dibangun dengan konsep OOP yang baik, kemudian keamanannya terjamin dengan JWT, kemudian kualitas kode terjaga 100% test coverage, kemudian siap di deployment. Jadi mungkin sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.